Kita ke PT Bukit Asam Tbk atau PTBA memutuskan untuk dividen tahun buku 2023 senilai total 4,57 triliun rupiah. Sementara sisa dari laba bersih tahun buku 2023 sekitar 25% dicatat sebagai saldo laba ditahan. Dikutip dari siaran pers perseroan PT Bukit Asam Tbk atau PTBA, melalui rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST PTBA di Rabu 8 Mei 2024, memutuskan dividen tahun buku 2023 senilai total 4,57 triliun rupiah atau 75% dari laba bersih perseroan di 6,10 triliun rupiah di tahun 2023. Dengan asumsi jumlah saham PTBA yang beredar sebanyak 11,52 miliar saham, maka besaran dividen per sahamnya sekitar Rp397,5 per saham. Sementara sisa dari laba bersih tahun buku 2023 sekitar 25% dicatat sebagai saldo laba ditahan. PTBA tetap membagikan dividen di tengah penurunan kinerja di tahun 2023. Laba bersih PTBA tercatat di Rp6,10 triliun atau turun 51,42% dibandingkan tahun sebelumnya di Rp12,56 triliun. Dari sisi lain, perseroan membukukan pendapatan Rp34,48 triliun di tahun 2023 atau turun 9,75% dari Rp42,64 triliun di tahun 2022. Secara historis, besaran dividen PTBA tercatat naik dan turun sejak tahun 2020. Di tahun 2020, perseroan membagikan dividen Rp3,65 triliun atau setara dengan Rp316,8 per saham dengan dividen payout ratio 90%. Di tahun 2021, besaran dividen turun menjadi Rp74,69 per saham dengan jumlah dividen yang dibagikan berkurang jadi Rp835,3 miliar dengan dividen payout ratio 35%. Di tahun 2022, dividen yang dibagikan terbesar selama 5 tahun terakhir di Rp7,9 triliun atau Rp688,52 per saham. Dividen payout ratio 100%. Berbagai sumber untuk IDX Juno. Kita beralih pemirsa ke beberapa agenda ekonomi dan juga emiten yang patut menjadi perhatian. Di antaranya pemirsa dari dalam negeri atau dari Indonesia di bulan April. Ada kepercayaan konsumen ya, data April. Kemudian ada kepercayaan konsumen Thailand dan IHK India year on year dan juga di bulan April. Dari Amerika Serikat ada pidato Gubernur Fed Jefferson dan kemudian ada ekspektasi inflasi konsumen di Amerika Serikat. Serta dari Eropa, prediksi ekonomi Eropa. Lanjut pemirsa, kita ke agenda emiten, diantaranya ada RUPS pemirsa, kemudian juga ada KUM dividen, dan juga pemirsa ada X dividen dan lain sebagainya. Ada cukup banyak, bahkan juga pemirsa ada informasi dari emiten yang mulai dengan harga awal perdagangan pasca stock split pemirsa ya, yaitu BP atau selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Memang cukup banyak agenda emiten kali ini. Update dari Bursa Asia pada awal pekan ini pemirsa, data selengkapnya juga bisa kita simak bersama. Ini sebagai gambaran kawasan Asia apakah cenderung menguat atau sebaliknya. Dan kita lihat mix ya pemirsa, ada Nikkei Jepang yang turun, Straits Times Singapura menguat 0,17%, Kospi Korea Selatan naik 0,16%, Hang Seng Hong Kong juga masih turun 0,31%.